Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti bos arm untuk motor Yamaha Vixion. Seperti apa caranya dan apa saja kunci-kunci yang harus kita sediakan. Nah, kendalanya seperti ini, oblak ya kiri kanan, dan setelan rantai pun tidak stabil. Pokoknya tidak enak ketika bos arm sudah goyang seperti ini. Kita bongkar as roda menggunakan kunci 19, kita tahan menggunakan kunci 17 di sebelah kiri. Kemudian untuk bagian bracket kaliper kita lepas menggunakan kunci 14 sok. Kemudian tinggal kita tarik saja di bagian asnya, kendorkan seperti ini. Nah, di sini juga saya akan melakukan pergantian piringan cakramnya. Untuk piringan cakramnya sudah ada di video sebelumnya. Cara pembongkaran bautnya silahkan aja disimak di video sebelumnya. Nah, oke, perhatikan seperti ini caranya. Kemudian tinggal kita buka as armnya ya menggunakan kunci 17, dan sebelah kiri kita tahan menggunakan kunci 17 juga. Nah, kemudian jangan dulu dicabut, kita lepas dulu conrodnya ya menggunakan kunci 12 dan kunci 14. Nah, seperti ini 4 biji kita lepaskan ya semuanya. Kemudian di bagian spakbor ataupun slebor di bagian arm kita lepas menggunakan kunci 10 T dan kunci 10 sok. Kalau kunci 10 sok itu yang bagian depan ya, karena yang bagian depan agak sulit. Nah, udah terlepas untuk slebornya. Kemudian tinggal kita lepaskan saja untuk conrodnya ya. Nah, seperti ini. Jadi cara pemasangannya nanti harus sama lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan terbalik nanti motor jadi ceper ya, tidak enak teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita lepas asnya, kita tarik asnya, kemudian tahan ya seperti ini. Tinggal kita tarik saja ke belakang. Nah, oke, dan ini pun sudah bisa terlepas dengan semudah-mudahnya. Kita lepaskan ringnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas dulu bosnya ya, bos yang besinya. Nah, ini bos yang besinya udah pernah dibolak-balik ya, jadi ini udah terpakai dua-duanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti bos arm Vixion, teman-teman bisa beli bearingnya aja dulu, karena bos yang lama itu masih bisa digunakan, masih bisa dibolak-balik kalau misalkan belum terjadi karatan. Nah, kemudian kita sediakan tracker seperti ini ya. Kalau saya sebelum punya tracker ini saya gunakan kunci 12T ya. Bisa pakai kunci 12 tadi pukul-pukul bisa, tapi menggunakan tracker ini lebih cepat juga nih teman-teman, lebih mudah ya. Tracker bearing grip on dari Puller ya. Nah, seperti ini tinggal kita kencangkan saja. Kemudian untuk mempercepat waktu daripada di tracker ya, mendingan kita langsung pukul saja. Nah, kita sediakan balok seperti ini, kasih alas armnya ya supaya tidak cacat ataupun lecet. Kemudian tinggal kita pukul saja seperti ini, dan dengan beberapa detik pun ini sudah bisa terlepas ya untuk bearingnya tuh, dan aman sekali ya teman-teman cara ini. Nah, sebelumnya saya menggunakan kunci 12T bisa, pokoknya pakai as bisa, pakai kunci 12T bisa. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana cara pembongkarannya ya teman-teman. Nah, kalau cara yang ini aman, tapi kan kita harus beli tracker dulu. Teman-teman gunakan kunci 12T aja ya. Kemudian yang satunya lagi tinggal kita lepaskan. Caranya sama. Nah, seperti ini tinggal kita kencangkan, dan ini pun sangat presisi sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita pukul-pukul. Nah, dan untuk pergantian bos arm ini di motor Vixion R, NVL, NVA, Vixion All itu sama saja, caranya tidak ada yang berbeda. Pokoknya ini sama ya cara pembongkarannya ya teman-teman. Nah, oke, ini pun sudah terlepas dua-duanya, tinggal kita bersihkan aja di bagian armnya ya, di bagian dalamnya bekas air ataupun gemuk seperti itu yang udah kotor, tinggal kita bersihkan saja, kita ganti pelumasan di bagian dalamnya ya. Kemudian tinggal kita sediakan bos bearing yang baru ya. Dan untuk harga yang original saya jual di bengkel saya ini 170.000 belum termasuk pasang. Kalau sama pasang itu sekitar 200 lebih lah, 210 ataupun 220 di bengkel saya ya. Nah, kemudian tinggal kita gunakan bearing yang originalnya seperti ini. Nah, kalau yang original itu untuk spare partnya terpisah ya, tidak menyatu semua. Kemudian kita gunakan bearing bekasnya untuk proses pemukulan ya. Nah, seperti ini usahakan harus rata dan sampai masuk pas ya. Nah, oke, udah masuk seperti ini. Jangan lupa di bawahnya dikasih alas kardus ataupun kayu supaya armnya tidak cacat saat proses pengetukan ya. Nah, seperti ini mudah sekali ya teman-teman. Nah, bisa kita praktekkan sendiri ini bisa. Jadi untuk kunci-kuncinya sedikit banget, gak perlu banyak kunci. Nah, kemudian
kita kasih bos yang baru aja ya, karena bos yang lama udah pernah dibolak-balik. Nah kemudian di bagian bosnya ini kita kasih gemuk, bearing-bearingnya kita kasih gemuk dua-duanya, kemudian bagian dalamnya kita kasih gemuk semuanya ya. Untuk pemilihan gemuk template itu boleh bebas, mau pakai yang mana aja terserah, tapi menurut saya jangan pakai yang murahan ya, kan ada yang warna hitam itu jangan dipakai, itu nanti cepat kering. Pakailah yang merek yang ada brandnya, misalkan dari Cobra, Top One, kemudian Kyodo Yoshi ataupun Master seperti itu ya. Nah di bagian bosnya kasih pelumasan supaya tidak terjadi karat, supaya bisa dipakai 2 kali bolak-balik ya ini. Nah nanti kalau misalkan kena lagi tinggal kita ganti bearingnya saja, kemudian pasang ringnya. Nah kemudian tinggal kita pasangkan ulang ke motornya. Jadi seperti itu tutorial